Tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mempertegas akan urgensi takwa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu, berbekal-bekal kalian. Fa inna khairal zadi taqwa, yang sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaqun ya ulil albab, dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal sehat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat Allah, di tengah kehidupan umat manusia yang mengakar dengan tradisi jahiliyah yang seolah-olah tidak ada lagi, seolah-olah sudah putus harapan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda perbaikan, tidak ada lagi tanda-tanda perubahan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghendaki, dan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita dalam Al-Quran. Allah abadikan dalam Al-Quran bahwa di tengah-tengah keputusasaan terhadap kehidupan umat manusia yang luar biasa mengakar tradisi jahiliyah, ternyata masih bisa dan sangat memungkinkan untuk terjadi perubahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertegas dalam Quran surah At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, baik kaum muhajir, orang yang pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu disebut yang kaum muhajirin. Kemudian kaum Ansor, penduduk tempatan, penduduk asli Madinah. Walladzina tabahum bi ihsanin, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. 3 kelompok manusia ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Taubah. Yang pertama yaitu kaum Muhajirin, yang kedua kaum Ansor, dan yang ketiga adalah orang-orang datang setelah itu. Ya kita ini. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha terhadap mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Allah, inilah salah satu prototipe generasi yang luar biasa. Makanya oleh para sejarawan kemudian dikenal dengan sebutan khairul qurun, sebaik-baik masa. Di mana masa ini, situasi seperti ini tidak mungkin terjadi. Situasi seperti ini, masa seperti ini, generasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak mungkin juga terjadi sudah. Kalau mirip-mirip barangkali, tapi kalau sama persis tidak mungkin. Kaum muslimin sekalian jamaah Allah, di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji yang tidak tanggung-tanggung kepada 3 kelompok manusia. Bagi mereka adalah jannatin tajri tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Kaum muslimin sedang jamaah Allah, salah satu keunggulan para sahabat, salah satu keunggulan Nabi dan para sahabat adalah mereka menyerahkan hidupnya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sampai-sampai tali sendalnya putus, tali terompahnya putus, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apalah artinya tali terompai, apalah artinya tali sendal itu, tapi karena begitulah pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh luar biasa. Maka jemaah-jemaah Allah, kalau kita mau kembali menapatilas akan kehidupan ini, maka salah satu hal yang dominan dalam diri kita adalah menyerahkan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengandalkan logika kita yang kecil dan sempit. Bukan sedikit orang pintar di dunia ini
wabil khusus di Indonesia ini, apalagi di Kupang ini. Bukan sedikit orang pintar, tapi masalah setiap hari tidak selesai. Bukan kurang orang kaya di dunia ini, di Indonesia apalagi di Kupang ini. Tapi kemiskinan setiap hari bukan menurun volumenya, tetapi justru malah menambah voltasenya. Jemaah-jemaah yang berdoa. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bahwa untuk memperoleh predikat radhiyallahu anhu itu bukan digapai dengan kekayaan, bukan juga dicapai dengan kekuasaan, tetapi cukup dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat baik, ihsan. Makanya Nabi katakan bahwa manusia yang paling baik itu, khairun nas anfa'uhum linnas, adalah manusia yang senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Kehadirannya itu memberikan manfaat, kehadirannya memberikan kontribusi kepada orang lain. Kira-kira dari mulai bangun tadi subuh sampai sekarang ini, ya, barangkali kita melihat ke dalam diri kita, apa sudah manfaat yang diberikan kepada orang lain. Itulah manusia yang terbaik. Maka berbahagialah bapak-bapak, adik-adik sekalian, yang hidupnya memberikan manfaat kepada orang lain. Berbahagia, itu nikmat yang luar biasa. Sebenarnya bukan kita memberikan manfaat kepada orang lain, pada hakikatnya kita sedang memberikan manfaat kepada diri kita. Kaum muslimin dan jamaah Allah, sekali lagi bahwa untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi jalan dan solusi kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Ramadan datang menggembleng kita, mentarbiyah kita untuk mencapai puncak tertinggi daripada kehidupan, itu takwa. Kemudian ditambah lagi di bulan Syawal, ada amalan 6 hari puasa di bulan Syawal yang nilainya sama dengan puasa setahun. Rugi rasanya jemaah sekalian kalau kesempatan ini kita tidak memanfaatkannya, kita tidak mengambilnya. Dan semoga apa yang kita lakukan senantiasa dinilai sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah upaya maksimal untuk menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala.